Ya, saudara, intensitas hujan yang meningkat dalam beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah daerah di Kalimantan Timur mengalami musibah banjir, seperti yang terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Barat. Lantas bagaimanakah perkiraan cuaca di Kalimantan Timur dalam beberapa hari ke depan? Untuk mengetahuinya saat ini kita telah terhubung dengan Kepala BMKG Kalimantan Timur, Bapak Kukuh Ribudianto. Pak Kukuh, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Kukuh, seperti yang sudah sebelumnya tadi juga dijelaskan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat bahwa curah hujan juga masih terjadi di Kutai Barat dan harapannya adalah banjir segera surut begitu. Tapi dari perakiraan BMKG sendiri, seperti apa Pak kondisi cuaca di Kalimantan Timur hingga beberapa hari ke depan? Apakah curah hujan intensitasnya juga semakin tinggi atau sedang atau mungkin berkurang, Bapak? Silakan. Baik, terima kasih. Bisa kami informasikan bahwa untuk Kutai Barat, secara umum lah Kalimantan Timur itu sekarang ini merupakan puncak kedua musim penghujan. Yang di puncak pertamanya adalah di Desember Januari, kemudian Februari agak menurun, kemudian Maret April akan tinggi lagi. Jadi ini masuk ke April. Tentu hujan-hujan yang sifatnya ekstrim itu masih akan terjadi. Nah, sampai kapannya kita bisa sampaikan bahwa dari perakiraan musim kemarau kita bahwa untuk Kutai Timur itu baru akan masuk musim kemarau di bulan Juni, di awal Juni. Jadi paling tidak nanti di April ini masih tinggi, kemudian Mei sudah mulai turun sampai di musim kemarau, awal musim kemarau-nya di bulan Juni. Itu yang jangka panjangnya. Kemudian yang jangka pendek, kami juga mengeluarkan perakiraan 3 harian yang kita rilis tadi pagi, menyebutkan bahwa untuk hari ini memang di Kutai Barat untuk cuaca ekstrim tidak potensinya kecil. Kalau ada peluang hujan pun hujan-hujan ringan, akan tapi untuk besok bisa kita sampaikan bahwa untuk besok meningkat lagi. Secara umum di Kalimantan Timur itu ada di Balikpapan, Kutai Kartanegara, Mahakam-Hulu, Pasir, dan Kutai Barat. Nah, termasuk di Kutai Barat ini, besok juga akan meningkat ya Pak? Betul sekali. Nah, bisa kita rinci di Kutai Barat ini, di antaranya adalah beberapa kecamatan di Kutai Barat, yaitu Barong Tongko, kemudian Damai, Linggang Bigung ya, Long Iram, Melak, Muara Lawa, Nyuatan, dan Tering. Nah, ini yang kita perkirakan untuk di Kutai Barat itu akan meningkat di beberapa kecamatan. Begitu, Mbak. Baik, ini artinya juga kecamatan-kecamatan yang saat ini terdampak banjir, kemungkinan esok hari ini akan mengalami hujan dengan intensitas besar begitu ya Pak ya? Ya, dengan intensitas sedang hingga lebat. Baik. Ini juga menyatakan bahwa spesifikasi cuaca di Kutai Barat besok juga bisa dipastikan seperti itu. Ini juga nantinya menjadi panduan acuan dari masyarakat termasuk juga pemerintah agar tetap waspada terhadap musibah banjir yang belum bisa dikatakan surut begitu ya Pak? Betul sekali, seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya di Kaltim ini perjalanannya masih ada beberapa minggu ke depan ya untuk menjalani puncak musim penghujan di bulan April ini, begitu Mbak. Baik, Pak, sebenarnya faktor meteorologis ini apa saja sih Pak yang menyebabkan curah hujan ini bisa meningkat begitu Pak di Kalimantan Timur, khususnya juga di Kabupaten Kutai Barat Pak? Ya, seperti sampaikan di depan tadi bahwa normal dari Kaltim ini kan 2 kali puncak. Nah, itu yang dipengaruhi oleh pergerakan semu matahari. Jadi matahari yang sekarang ini sudah ke arah utara, masih dekat ekuator. Pada saat di ekuator kemarin di bulan Maret tanggal 23. Nah, dari kedua pergerakan ke arah ke arah selatan dan ke utara, ekuator ini termasuk di Kaltim itu mendapatkan 2 kali dilewati matahari, sehingga pada saat ada matahari di situ ada penguapan,
dan penguapan menjadikan hujan. Itu sumber utama. Nah, sumber-sumber yang lain adalah tentu dipengaruhi oleh dua samudra, kemudian dua benua yang saat ini juga masih angin baratan, artinya uap air yang berasal dari Asia itu masih dominan untuk mensuplai uap air yang ada di Indonesia dan termasuk di Kalimantan Timur. Nah, itu yang penyebab yang secara umum mempengaruhi iklim atau musim di Kaltim, termasuk juga kondisi lokal kita, bahwa lokal kita di ekuator itu penguapan lokalnya sangat tinggi, sehingga kadangkala ada hujan-hujan yang berpotensi hujan lebat, tapi diiringi oleh petir maupun angin kencang, begitu Mbak Din. Baik, apa yang harusnya diantisipasi oleh masyarakat Pak, terlebih bagi masyarakat di wilayah yang tengah mengalami musibah banjir begitu Pak, jika dihubungkan dengan kondisi cuaca, perakiran cuaca beberapa hari ke depan ini Pak? Ya, tentu di samping tadi informasi yang kita sampaikan perlu diperhatikan, tentu masyarakat harus paham lingkungannya ya, daerah-daerah mana yang rawan, baik rawan banjir maupun rawan longsor untuk di musim penghujan ini. Nah, itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Nah, pada saat terjadi hujan yang beruntun, nah tentu kita harus waspada dan koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini tentu teman-teman di BPBD maupun di komunitas kebencanaan yang selalu memantau di wilayah tersebut. Nah, dari sisi kami memberikan early warning system, baik jangka panjang maupun jangka pendek yang beberapa jam ke depan terjadi hujan, itu bisa kita sampaikan. Dan tadi disampaikan oleh Kepala BPBD, kita mengirim sementara ini melalui WhatsApp group dan disebarkan oleh teman-teman ke komunitas kebencanaan. Nah, tentu masyarakat tadi harus aware terhadap air warning kita, dan kemudian juga aware juga terhadap lingkungan di mana dia tinggal pada saat di lingkungan itu rawan banjir ya. Pada saat ada hujan berturut-turut, nah tentu perlu diwaspadainya potensi banjir, karena beberapa kali hujan tanah itu menjadi jenuh. Pada saat hujan kembali, air hujan itu tidak masuk ke tanah, tidak diserap tanah, sehingga menjadikan limpasan, menjadikan banjir. Nah, sebagai evaluasi di Kutai Barat ini, emang kita lihat dari tanggal 11 sudah terjadi hujan-hujan ringan maupun lebat, sampai beberapa 3-4 harian itu sudah sering terjadi hujan lebat, sehingga menimbulkan banjir. Dan tadi malam, pengamatan dari tadi pagi terukur 120, itu kategorinya sangat lebat. Kategori lebat itu 50-100, dan ini terjadi di dua lokasi, di Nyualan dan Sekolah Darat, itu di atas 100. Artinya bahwa di situ hujannya sangat lebat, begitu Mbak. Baik Pak, koordinasi khusus apakah ada dilakukan oleh BMKG dengan pihak-pihak lainnya begitu Pak, selain BPBD gitu, terkait informasi cuaca yang nantinya juga ada potensi pada musibah banjir ini Pak? Jadi sementara ini memang kita masih dalam grup Pusdalop ya, kami juga memberikan informasi di grup BMKG BPBD terkait dengan early warning system. Kemudian juga ada komunitas dari TNI yang sebenarnya untuk pemantauan kebakaran hutan, tapi juga early warning system kita juga terkait dengan hujan, itu juga kita sampaikan di grup khusus dari TNI. Itu yang sudah berjalan ini. Tentu BMKG juga mempunyai aplikasi yang bisa diakses masyarakat langsung sebenarnya dari Play Store maupun App Store. Itu adalah info BMKG. Pada saat kita menginstal, warning yang jangka pendek itu
pada saat ada warning di handphone itu akan tampil menunjukkan warning yang kita buat persis dengan yang kita sampaikan kepada teman-teman di BPBD atau komunitas kebencanaan. Begitu, Mbak. Baik, baik, early warning system juga sudah dilaksanakan. Ini artinya semua masyarakat bisa mendapatkan informasi terkini begitu terkait perakiraan cuaca beberapa hari ke depan. Pak Kukuh Ribudianto, Kepala BMKG Kalimantan Timur, terima kasih atas kesempatannya bergabung bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih. Terima kasih kembali.